Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersua secara tatapan daring ini, secara layar ini, dalam rangka untuk membahas berbagai hal tentang jurnal ilmiah. Dan video kali ini ada kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu tentang proses pembuatan akun, registrasi akun di OJS Jurnal, tempat para penulis akan mempublikasikan atau mensubmit naskahnya. Dan ini adalah sesi yang kedua, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mensubmit naskahnya tetapi harus membuat akun atau registrasi akun terlebih dahulu. Jadi seperti sebelumnya disampaikan, untuk tampilan formulir registrasi akun di OJS itu ada dua. Nah, kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya, dan sekarang kita akan bahas tampilan formulir yang kedua. Yuk kita simak videonya lebih lanjut. Nah, pada saat mengklik register, kemudian masuk ke tampilan formulir seperti ini. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas, ada bagian pertama itu menu tentang profil si penulis atau calon penulis. Nah, nanti dimintakan untuk given name, family name, afiliasi, nomor handphone, dan negara. Nah, sekali lagi kalau yang given name itu bisa kita isi dengan first name dan middle name kita, si penulis. Berarti kalau namanya Joko Budi Agus, di given name itu diisikan Joko Budi. Nanti di family name isikan Agus. Jadi Joko Budi Agus. Jadi given name itu first name dan middle name. Nama, kata pertama dan kata kedua. Nanti kata terakhirnya itu di family name. Kemudian afiliasi atau asal lembaga si penulis, contoh di Universitas A Jakarta. Kemudian nomor handphone atau nomor WA ya. Ini contohnya sudah diisi seperti ini. Kemudian nanti negaranya nanti muncul daftar negara dari A sampai Z. Nanti pilih sesuai negara asal penulis. Kalau Indonesia ya pilih Indonesia. Berikutnya di bagian bawah itu nanti ada permintaan untuk mengisi email penulis. Kemudian nanti diminta juga untuk mengisi pembuatan username-nya. Kemudian juga nanti diminta untuk membuat password ya. Sekali lagi passwordnya yang unik, bisa gabungan kata dan huruf. Tapi yang penting mudah diingat dan aman ya. Jangan sampai orang lain juga tahu tentang password yang kita miliki. Nanti kemudian ada kolom permintaan untuk mengisikan kembali atau mengisi ulang password yang telah kita buat di bagian atas. Kita masukkan ulang, kita isi lagi ke permintaan untuk repeat password ya. Mengetik atau mengisi ulang password yang sudah kita buat. Jadi ini yang menu berikutnya di bagian bawah. Setelah tadi permintaan pengisian profile, nanti ini menu untuk pembuatan atau pengisian data email, username, dan password penulis ya. Di bagian akhir formulir, di bagian paling bawah, nanti teman-teman sama seperti di sesi registrasi akun OJS pertama, nanti kita diminta untuk mencentangkan kalau kemarin apakah sebagai pembaca, apakah mau menerima informasi notifikasi setiap ada penerbitan baru. Sama di yang tipe kedua ini ada beberapa yang dimintakan untuk dicentang, menandai sebagai tanda persetujuan bahwa kita memberikan persetujuan kepada pihak pengelola untuk misalkan memberikan informasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini yang tampilan kedua ini pertama biasanya itu ada permintaan persetujuan, bolehkah jurnal itu menyimpan data kita, data yang sudah kita isi ya ini di formulir, itu kan bagian dari privasi sebetulnya. Nah itu boleh nggak jurnal menyimpan data itu? Kalau kita berikan akses, kita setujui, maka kita bisa centang di situ. Kita setuju, kita sepakat bahwa kita memberikan akses bagi jurnal atau pengelola jurnal untuk menyimpan dan merekam simpanan itu ya kan. Ini kan direkam kan di website, di sistem. Itu kita berikan akses dan kita berikan izin kepada pengelola jurnal untuk menyimpan data tersebut. Nah, maka kita bisa centang persetujuan itu. Kalau kita memang tidak memberikan izin, itu perlu dicentang. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada permintaan centang persetujuan. Apakah boleh pengelola jurnal mengirimkan
atau memberikan notifikasi informasi jika ada terbitan baru atau pengumuman terbaru dari jurnal tersebut. Nah, itu boleh atau tidak? Oh, kalau kita memang tidak mau menerima email, kita menganggap itu spam, ya tidak perlu dicentang. Tapi kalau tidak masalah mendapatkan email notifikasi, siapa tahu nanti ada pengumuman informasi baru, ada wallpaper misalkan, ada pembukaan editor atau reviewer tertarik mengikuti, ya bisa jadi kan. Maka kalau memang setuju, centang persetujuan itu. Tapi kalau tidak mau juga, tidak apa-apa. Karena ini yang dimohonkan tidak berbintang ya, jadi tidak harus diisi, tidak harus disetujui. Penulis diberikan kebebasan untuk menyetujui atau tidak. Kalau tidak mau, ya tidak perlu dicentang. Yang terakhir, kemudian ada permintaan persetujuan. Apakah penulis mau suatu saat dihubungi oleh pengelola jika ada naskah yang sesuai dengan bidang penulis, ketertarikan penulis, misalkan nanti dihubungi sebagai reviewer naskah oleh pengelola jurnal. Mau tidak? Kan kita ini mau menerbitkan naskah dan nanti naskah kita dinilai oleh reviewer. Nah, pada saat pembuatan akun ada tawaran. Suatu saat nanti kalau nanti ada naskah yang sesuai, mau tidak menulis atau pembuat akun ini dihubungi oleh oleh pengelola jurnal untuk menjadi seorang reviewer naskah yang datang baru nanti itu. Kalau mau ya centang, kalau tidak mau cukup sebagai penulis saja ya tidak perlu dicentang. Nah, itu ada beberapa yang seperti ini ya. Kalau sebelumnya itu reviewer tidak bisa. OJS yang pertama itu yang kita bahas itu tidak bisa menjadi reviewer. Itu biasanya harus persetujuan dari pengelola sendiri yang nanti ada menu tersendiri. Jadi orang yang membuat akun hanya sebagai biasanya ada yang sebagai reader, ada sebagai author, ada sebagai reviewer. Ada yang hanya dua saja yang ada sebagai kalau kemarin yang tampilan yang pertama itu sebagai reader dan sebagai author. Hanya dua. Ada yang tiga muncul. Ada reader, author, reviewer. Bisa tuh tiga-tiganya daftar. Nah, kalau ini sebetulnya sebagai reader bisa. Nanti diatur oleh pengelola. Tapi dia lebih banyak fokusnya ke author. Nanti memang mau tidak jadi reviewer. Kalau mau, oke. Kalau tidak mau juga tidak masalah. Itu jadi setelah selesai semua diisi dari awal tadi profile, menu untuk login ya. Tadi permintaannya dibagi tuh 3 tahapan. Pertama itu menu tentang profil kita, diisi tuh dari mulai given name, family name ya, itu sampai nanti permohonan untuk memilih negara si penulis. Kemudian login. Login itu terkait dengan data kita ketika mau masuk akun. Kayak nanti tadi yang diminta itu adalah email, username, password dan pengulangan password. Nah, terakhir, di bagian akhir, bagian paling bawah dari formulir pendaftaran atau pembuatan akun di OJS, itu ada permohonan persetujuan. Persetujuan untuk menyimpan data, persetujuan untuk mendapatkan notifikasi, dan persetujuan untuk menjadi reviewer. Kalau semuanya sudah terisi, ingat isi yang berbintang diutamakan ya. Tapi kalau bisa diisi semuanya, kalau ada datanya, kemudian terakhir adalah klik register. Dan setelah itu, otomatis kita sudah terdaftar sebagai penulis atau sebagai orang yang siap untuk mengirimkan naskah atau mensubmit naskah di OJS jurnal yang kita tuju tersebut. Jadi ya semoga ini sedikit membantu teman-teman dalam proses pembuatan akun di online jurnal sistem tujuan jurnal masing-masing. Nah, kali ini berikutnya kita akan hadirkan contoh formulir yang tadi kita bahas dan pengisiannya ya, sama seperti video sebelumnya. Kita hadirkan contoh formulirnya, kita bahas. Nanti kita juga hadirkan formulir yang sudah terisi agar teman-teman bisa memahami proses pengisiannya dengan lebih baik lagi. Nah, pada saat mengklik register, kemudian masuk ke tampilan formulir seperti ini. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas, ada bagian pertama itu menu tentang profil si penulis atau calon penulis. Nah, nanti dimintakan untuk given name, family name, afiliasi, nomor handphone, dan negara. Nah, sekali lagi kalau yang given name itu bisa kita isi dengan first name dan middle name kita, si penulis. Berarti kalau namanya Joko Budi Agus, di given name itu diisikan Joko Budi. Nanti di family name isikan Agus.
Jadi Joko Budi Agus. Jadi given name itu first name dan middle name. Kata pertama dan kata kedua. Nanti kata terakhirnya itu di family name. Kemudian afiliasi atau asal lembaga si penulis, contoh di Universitas A Jakarta. Kemudian nomor handphone atau nomor WA ya. Ini contohnya sudah diisi seperti ini. Kemudian nanti negaranya, nanti muncul daftar negara dari A sampai Z. Nanti pilih sesuai negara asal penulis. Kalau Indonesia ya pilih Indonesia. Berikutnya di bagian yang kedua itu tentang data untuk login ya. Untuk masuk akun. Jadi yang dimintakan adalah email. Jadi kita masukkan emailnya sini Joko Budi Agus. Kemudian juga username. Kita buat username-nya yang gabungan kata boleh. Menggunakan nama kita sendiri juga boleh. Yang penting kita ingat ya. Ingat jangan sampai username kita lupa. Username dan password untuk masuk ke sebuah OJS itu kalau bisa kita hafal betul. Jadi kita isikan username-nya, kita buat. Lalu kita masukkan juga password di menu password. Kemudian kita isikan ulang. Passwordnya sudah kita buat di bagian password di atas. Kemudian kita isi ulang ke menu pengisian ulang atau repeat password. Kita samakan antara password dan repeat password. Nah, kemudian di terakhir itu tentang lembar persetujuan ya. Persetujuan tadi untuk apakah kita memberikan persetujuan kepada pengelola untuk mengumpulkan data kita saat proses pendaftaran ini kita kumpulkan. Kemudian juga yang kedua adalah persetujuan apakah kita mau menerima notifikasi atau email pemberitahuan jika ada terbitan terbaru, ada pengumuman terbaru dari jurnal atau OJS tersebut. Yang ketiga adalah persetujuan untuk dihubungi oleh pengelola jika suatu saat kita diminta untuk menjadi reviewer. Nah, kalau di sini contohnya saya mau centang yang paling pasti itu poin pertama, yaitu saya memberikan persetujuan pada pengelola untuk mengumpulkan data ini, data formulir yang kita isi ini, kita berikan mereka persetujuan, mereka boleh simpan data kita, walaupun itu privasi bagi sebagian orang misalkan. Saya berikan akses, oke, maka saya setujui. Kemudian juga saya yang berikutnya, saya tidak mempermasalahkan saat mendapatkan notifikasi atau email dari OJS sebuah jurnal. Karena saya bisa tahu nanti misalkan ada terbitan terbaru, ada informasi call paper, informasi pendaftaran atau pembukaan misalkan calon reviewer dan editor, saya tidak mempermasalahkan itu. Maka saya klik juga, saya centang juga yang kedua. Tapi saya misalkan belum siap jadi reviewer, saya mau jadi penulis naskah jurnal saja. Jadi yang terakhir bahwa kita siap dihubungi sebagai reviewer oleh pengelola jurnal tidak saya centang misalkan, maka tidak masalah. Jadi cukup dua saja atau satu saja atau tiga-tiganya juga boleh. Nanti kemudian baru di akhir setelah ini semua selesai, terisi semua. Nah, di akhir kemudian kita klik register dan jadilah akun kita. Itu ya, semoga teman-teman bisa memahami proses alurnya, tahapan-tahapannya, dan apa saja yang perlu diisi di menu formulir pendaftaran atau pembuatan akun di OJS Journal yang tipe kedua ini. Demikianlah pembahasan tentang menu atau formulir tampilan registrasi atau pembuatan akun di OJS yang kedua. Jadi video yang pertama, sesi 1 dan sesi 2 ini saling berkaitan. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman calon penulis naskah jurnal yang ingin membuat akun, mendaftar akun di OJS tempat tujuan naskahnya masing-masing. Sehingga nanti proses pendaftarannya bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ditolak, dan tidak ada masalah. Terus publikasikan naskah Anda, produktif, dan semangat selalu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.